Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberikan nikmat sama kita yang tentunya harus kita syukurin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabiin, tabiun dan tabiin. Tabiin. Semoga semoga sampai juga kepada kita semua yang tetap istiqomah tentunya dengan usaha meningkatkan keimanan dengan kajian-kajian yang salah satunya hari ini kajian kita, kajian Setana Mengaji ini yang bertepatan pada 17 Safar 1446 Hijriah tanggal 23 Agustus 2024. Untuk kajian sore hari ini, Pak Ustadz Salim akan membawakan topik yang cukup menarik ini ya, sangat menarik bahkan tentang hawa nafsu. Apakah dia itu kawan ataukah lawan? Mari sama-sama Bapak-bapak, Ibu-ibu kita simak dengan seksama untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam dan tentunya untuk menambah apa yang kita bisa praktekkan, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan tapi juga bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mempersingkat waktu, tafadhol Maskuro Pak Ustadz Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, semoga pada sore hari ini, ya Jumat Barokah, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang menghadiri majelis ilmu yang di dalamnya terdapat banyak manfaat yang berulang kali, dan saya selalu mengulanginya agar kita dapat menempatkan kajian kita sebagai majelis ilmu ini mendapat tempat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, kita akan mendapatkan sakinah. Dengan kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan sakinah, rasa tenang, rasa tentram hati. Yang kedua, kita didoakan malaikat. Malaikat mendoakan ampunan, ya, mendapatkan ampunan dari Allah untuk kita. Ya, jadi kita didoakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, kita disebut-sebut namanya di depan penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kita sedang berada di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Jadi betapa beruntungnya kita yang menghadiri majelis ilmu ini. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian sampai yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kembali kita ya dalam kajian rutin Jumat sore dari Sentana Mengaji, dan judul pada hari ini sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh moderator kita, moderator setia kita, Bapak Samsul. Ya, terima kasih jazakallahu khair Pak Samsul yang senantiasa setia mendampingi kita semuanya. Ya, yaitu hawa nafsu kawan atau lawan. Hawa nafsu kawan atau lawan. Ya, kita banyak ya di dalam kehidupan kita ya seolah-olah hawa nafsu ini senantiasa berorientasi kepada sesuatu yang kurang baik ya atau jelek ya. Sesungguhnya hawa nafsu ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan manusia ya. Ya, karena hawa nafsu ini memiliki peran ganda ya. Peran ganda, baik sebagai ujian yang bisa membawa kepada keburukan maupun sebagai dorongan yang jika kita bisa kendalikan dengan baik ya, maka dapat membawa juga kebaikan ya. Dengan hawa nafsu kita juga, maka kehidupan manusia ini menjadi langgeng, tidak punah ya. Karena salah satu hawa nafsu juga adalah bagaimana kita harus makan, bagaimana kita juga harus memiliki keturunan, bagaimana juga kita harus senantiasa mempunyai dorongan untuk survive dalam hidup ini. Itu semua adalah hawa nafsu. Karena ya definisi daripada hawa nafsu itu bahasa Arab ya, itu berasal dari bahasa Arab. Hawa nafsu dikenal dengan istilah al-hawa ya, yang secara harfiah berarti keinginan, dorongan, kecenderungan untuk berbuat sesuatu ya. Sementara nafsu, nafsu itu adalah diri sendiri, artinya jiwa ya. Jadi dorongan atau ya kecenderungan jiwa untuk berbuat sesuatu. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini tentunya hawa nafsu itu bisa dilihat dari dua ya. Ya, dari sisi yang kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu sebagai sumber kehidupan, bahkan ya kita punya keinginan, dorongan untuk ya untuk hidup terus ya dengan makan ya, kita bisa juga ya berkembang biak dengan keturunan kita sampai sekarang kurang lebih ada jumlah penduduk dunia ini sekitar 8 miliar ya. Kalau saya tidak keliru di tahun 2024 ini sekitar 8 miliar ya, dan sekitar 2 sampai 2,5 miliar diantaranya adalah yang memeluk agama Islam ya. Maka itu semua adalah karena dorongan hawa nafsu juga ya. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam masalah ini ya tentu kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih pemahaman-pemahaman tentang hawa nafsu. Maka hawa nafsu bisa ya menjadi kawan, tetapi sekaligus juga bisa menjadi lawan ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mampu mengendalikannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, hawa nafsu ya menurut para ulama salaf atau salafus saleh adalah dorongan yang bisa mengarahkan manusia kepada kebaikan jika dikendalikan dengan iman dan takwa, tapi sebaliknya bisa membawa kepada keburukan jika diikuti secara buta tanpa panduan syariat. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah syariat ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi kata kuncinya adalah syariat. Untuk kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, kita butuh ilmu, kita butuh pengetahuan, kita butuh yang namanya pemahaman tentang syariat Islam. Ya. Karena syariat Islam ini sudah mengatur segalanya, termasuk bagaimana kita mengatur hawa nafsu kita. Ya. Jadi maka dari itu hawa nafsu bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi secara mutlak ya, tetapi justru yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengkontrol, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu dan diarahkan agar senantiasa selaras dengan syariat Islam ya. Nah, di sini ada beberapa ya dalil yang bisa saya sampaikan ya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41 ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya ya dan menahan dirinya
dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Ya, jadi Allah menjanjikan surga bagi siapa-siapa yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, artinya dalam hal mengendalikan hawa nafsunya dan selalu hawa nafsu ini diselaraskan ya dengan syariat ya, dengan ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah dan Rasul ya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya menahan hawa nafsu adalah salah satu karakteristik orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah salah satunya adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ya. Ya, dan ganjarannya adalah surga. Ganjarannya adalah surga. Ini menegaskan bahwasanya hawa nafsu itu bisa menjadi lawan yang harus diatasi dengan ketakwaan ya. Jadi hawa nafsu ini berpotensi menjadi lawan, tetapi ya dengan ketakwaan kita justru lawan itu berubah menjadi kawan ya. Nah, dengan demikian maka kita jangan melihat hanya dari sisi yang negatif saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya mengingatkan kita semua, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah ini ya, ini dia. Ya, surat Al-Jasiyah ayat 23 ya. Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Jadi kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ya menjadi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu ya, karena cukuplah ya kita menuhankan Allah saja sebagaimana ya syahadat kita ya, yaitu kita hanya mengakui Allah saja sebagai sesembahan kita, Allah saja sebagai Tuhan kita yang kita harus ibadahi dengan benar ya. Jadi tidak ada selain itu. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian dalam surat Al-Jasiyah tadi ayat 23, janganlah kalian menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan kalian. Ya, kita tahu Tuhan adalah sesuatu yang diutamakan. Tuhan adalah sesuatu yang sangat dicintai. Tuhan adalah sesuatu yang sangat digandrungi. Nah, jadi apa saja bisa menjadi Tuhan dalam pengertian togut, dalam pengertian selain Allah ya. Nah, jadi kalau kita sudah ya menjadikan hawa nafsu kita itu sebagai Tuhan, artinya sebagai rujukan utama kita dalam hidup dan kehidupan, maka ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya ya. Karena kita bukan justru mengendalikan, tapi kita dikendalikan oleh hawa nafsu ini. Ayat ini menunjukkan betapa bahayanya ketika seseorang sebagai penguasa ya, sebagai bahaya ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai penguasa dirinya. Nah ini, jangan sampai hawa nafsu itu adalah penguasa atas diri kita. Kitalah sebagai penguasa atas hawa nafsu, seharusnya seperti itu. Bahkan lebih mendahulukan Allah daripada Rasulnya ya, karena menuhankan hawa nafsu. Nah ini berbahaya ya. Ya, hal ini tentu menjadi peringatan bahwa hawa nafsu dapat menjadi lawan yang sangat berbahaya jika kita tidak mampu mengendalikannya. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan banyak nasihat tentang hawa nafsu ini, saudaraku sekalian ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Nah, ini cerita fisik ya. Hawa nafsu yang berkaitan dengan fisik ya. Tetapi orang yang kuat itu adalah sesungguhnya orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini ya. Ini bagus ya. Jadi justru pada saat kita punya kekuatan dan kita bisa membalas ya orang itu, tetapi kita menahan amarah kita, itulah orang yang kuat, kata Nabi SAW. Bukan sebaliknya, gitu ya. Bukan sebaliknya, artinya orang yang sedang dalam posisi lemah, kemudian kita justru menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk membalas, untuk memarahi, dan sebagainya, dan sebagainya. Bukan itu orang yang kuat. Jadi orang yang kuat itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Orang yang mampu menahan amarahnya. Itu kata Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis ini juga berarti menjelaskan bahwa kekuatan sejati seorang muslim itu
bukanlah terletak pada kekuatan fisiknya ya, tetapi justru kekuatan kemampuan pengendalian diri terhadap hawa nafsu, terutama ketika dalam keadaan marah ya. Ingat ya, Nabi pernah menyampaikan satu hadis, la tagdob ya, walakal jannah. Jangan kamu marah, dan itu adalah jalan menuju surga. Itu ya, la tagdob walakal jannah. Ya, jadi jangan marah ya, karena orang yang marah itu dikuasai oleh syaitan ya. Orang yang marah itu mudah untuk ya berbuat sesuatu yang di luar syariat. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syaitan. Dia bisa berbuat apa saja yang tidak terpuji, tercela ya, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya itu ya. Oleh karenanya maka ya, hawa nafsu itu ya harus betul-betul ya kita perhatikan, jangan sampai dia justru menguasai diri kita. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, ada 3 hal yang dapat membinasakan diri manusia. Yang pertama adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ini menduduki peringkat pertama nih saudaraku sekalian ya. Artinya hawa nafsu yang diperturutkan itu bisa menjadi hal yang membinasakan manusia ya. Yang kedua, kebahilan yang ditaati. Artinya orang yang bakhil, orang yang pelit, kedekut ya. Kalau kita mentaati kebahilan kita, itu pun ya, jalan menuju kebinasaan. Dan yang terakhir, kagum pada dirinya sendiri atau ujub ya. Ini juga orang ujub itu akan terjatuh kepada kesombongan. Orang yang merasa dirinya hebat, orang yang merasa dia lebih hebat dari orang lain, nah ini berbahaya juga. Ini juga salah satu hawa nafsu ya. Di mana kita seolah-olah menjadi orang yang super dan orang lain itu jauh di bawah kita. Hati-hati, ini juga salah satu penyakit syaitan ya. Di mana di dalam surat 7 ya, surat Al-A'raf ayat ke-12 ya, kalau saya tidak keliru insya Allah ya, dikatakan syaitan pernah ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal ini perintah aku, kira-kira begitu ya. Lalu syaitan menjawab, ana khairum minhum, ana khairum minhu gitu ya. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan Nabi Adam itu ya diciptakan dari tanah. Seolah-olah dia lebih tahu bahwa api lebih baik dari tanah, padahal Allah yang menciptakan, Allah yang lebih tahu, Allah yang memerintahkan. Tetapi demikianlah sifat iblis ya. Aba wastakbar ya, enggan dan sombong, merasa dirinya hebat. Makanya hati-hati ya. Hawa nafsu bisa menjadikan diri kita seolah-olah orang yang super, orang yang merasa hebat. Nah, ini banyak ya penyakit-penyakit hati seperti ini ya. Demikian ya. Kemudian hadis ini menegaskan juga bahwa hawa nafsu yang tidak terkendali dapat membinasakan seseorang baik di dunia apalagi kemudian hari di akhirat. Oleh karenanya maka hawa nafsu harus dipandang sebagai lawan yang harus dikendalikan dengan iman dan takwa ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian apa saja ya jenis-jenis hawa nafsu itu ya. Jenis-jenis hawa nafsu itu para ulama salaf ya, itu mengklasifikasikannya menjadi paling tidak ada 3 jenis ya. Yang pertama nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya, nafsu yang mengajak kepada keburukan ya. Yaitu jenis nafsu yang selalu mendorong manusia kepada keburukan, dosa dan maksiat. Nah, di sini dalilnya ya, surat Yusuf ayat ke-53 ya. Yang artinya, dan aku tidak ya membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kepada mafsadah, kepada kemudorotan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan gitu ya. Jadi demikian ya. Ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Betapa kita tahu ya, surat Yusuf ya, surat ke-12 itu dari awal sampai akhir bercerita tentang perihal bagaimana Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai menjadi raja ya, itu melalui cobaan-cobaan yang luar biasa, termasuk salah satunya ya beliau ya mendapat godaan yang luar biasa dari istri rajanya, yaitu Zulaikha ya. Jadi dia pun merasakan tuh bagaimana luar biasanya tuh nafsu yang
sedang ya untuk mengajak dia berbuat kepada keburukan, maksiatan. Dan Nabi Yusuf pun menyadari bahwa dia pun tergoda, maka dia pun berdoa, dan hanya karena rahmat Allah sajalah maka dia dapat diselamatkan dari hawa nafsu yang jelek itu. Ya. Jadi yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang menyesali, ya, nafsu penyesalan. Nafsu ini adalah jiwa yang sering mencela dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Manusia dengan nafsu ini selalu berada dalam penyesalan dan berusaha untuk bertaubat setelah melakukan dosa dan maksiat. Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Qiyamah, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya. Jadi Allah saja bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali. Ya, berarti di sini nafsu ini, ya, nafsu yang selalu mencoba menyertai kalau kita telah berbuat sesuatu, maka ya dia akan menyesali. Mengapa dia berbuat begini? Kok saya bisa berbuat begitu? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, maka ini adalah salah satu juga bentuk sensor, ya, dari hati kita, yang kalau kita selalu mendekat kepada Allah, insya Allah sensor kita ini semakin sensitif, ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar, maka hati kita itu akan menyesali, ya. Dan ini salah satu bagian dari nafsu juga, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nafsu mutmainnah. Nah, ini yang paling baik, ya. Nafsu ketenangan. Nafsu yang bisa membuat orang menjadi tenang. Ini adalah nafsu yang telah mencapai bentuk, ya, yang terbaiknya, yaitu menjadikan seseorang tenang, gitu, ya. Kenapa demikian? Karena selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, ya. Maka jiwa yang puas dengan ketentuan Allah dan jauh dari godaan hawa nafsu yang buruk, maka Allah berfirman, ya, kita sering mendengar ayat ini dan kadang-kadang kita terharu atau menangis dan ingin mendapatkan nafsu yang seperti ini, yaitu surat Al-Fajr, ya. Kalau saya nggak keliru surat ke-89 ini ayat 27-28 yang bunyinya, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Allah memanggil jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gerusa-gerusu, bukan jiwa yang tidak tenang, bukan. Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kalian kepada Tuhan dengan hati yang ridha dan diridhoinya, dan masuklah kalian ke dalam jannah Allah. Jadi nafsu mutmainnah ini adalah nafsu baik, ya, karena tadi di awal saya sudah sampaikan, nafsu itu dua. Ada nafsu yang tidak bisa kita kendalikan dan itu berorientasi kepada keburukan, kejahatan, dan ada nafsu yang bisa kita kendalikan dan merupakan rahmat. Karena pada sejatinya nafsu itu yang tadi saya sampaikan juga di awal adalah salah satu, ya, bagaimana dengan nafsu itu kita bisa survive dalam hidup. Bagaimana mungkin kalau kita tidak ada hawa nafsu untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan cara ikhtiar, bekerja yang baik, mendapatkan rezeki yang baik. Itu semua karena adanya hawa nafsu. Dan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya adalah itu, ya. Kita berbeda dengan malaikat karena memang malaikat tidak punya hawa nafsu. Ya, sementara manusia itu diikuti dengan hawa nafsu tetapi juga diberi akal, ya. Nah, berbeda juga dengan binatang. Binatang punya nafsu tetapi tidak mempunyai akal. Jadi manusia ini makhluk yang sempurna. Fi ahsani taqwim, kata Allah, ya. Ya, diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, ya. Tetapi Allah juga mengingatkan dalam surat At-Tin itu, ya, wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfalas safilin. Tetapi juga manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya ini juga bisa jatuh ke dalam, ya, sesuatu yang serendah-rendahnya, ya. Ya, jadi Allah juga mengingatkan kita, ya. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, tetapi Allah juga mengingatkan kita bisa saja terjatuh dalam kedudukan yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang ternak sekalipun. Ya, ya, jadi seperti itu. Nah,
Sekarang bagaimana kedudukan hawa nafsu dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya. Islam sangat menekankan pentingnya pengendalian hawa nafsu ini. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain ya, Allah menceritakan di sini, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Surat Shad ayat ke-26. Ya. Jadi Allah selalu mengingatkan kita, selalu memberikan kisi-kisi ya, tentang bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Tapi kembali kita diberikan pilihan oleh Allah. Allah memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau beriman atau kita mau kufur? Terserah kita. Ya, maka Allah menyatakan di sini surat Shad ayat 26, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ya hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ya. Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan. Jangan engkau ikuti jalan-jalan hawa nafsu yang hanya akan mencerai-beraikan kalian dan akan mencelakakan dan membinasakan kalian. Ayat ini menegaskan bahwa mengikuti hawa nafsu yang buruk bisa menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dan karenanya kita harus dan wajib untuk menjauhi dan menghindarinya. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat An-Nasai ya, nah, ini hadis sahih, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku syariatkan. Nah, jadi hawa nafsu itu kan harusnya dalam kendali kita. Dan kita harus mengendalikan hawa nafsu kita itu ke arah yang mana? Ke arah yang Nabi ajarkan. Ya, seperti yang tadi saya kemukakan, semua orang mempunyai hawa nafsu. Kullu bani Adam itu punya nafsu. Yang kalau kita bisa kendalikan nafsu itu dengan baik, maka nafsu itu akan menyelamatkan kita. Bahkan kita akan mendapatkan nafsu yang mutmainnah. Ya. Nafsu yang menjadikan kita tenang dalam hidup. Tidak gelisah, tidak galau, ya, tidak kemudian panik, tidak kemudian kita menjadi orang yang gerusa-gerusu, ya, tetapi tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ya, surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Kita bisa menjadi tenang, Saudara, pada saat kita senantiasa mengingat Allah. Zikrullah, zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Barang siapa yang selalu mengingat Allah, barang siapa yang selalu dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menjanjikan ya ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam hati. Demikian ya. Kemudian ya, hadis ini juga yang tadi saya bacakan, hadis An-Nasai yang sahih derajatnya, menunjukkan bahwa pentingnya menjadikan syariat sebagai pedoman dalam mengendalikan hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu dikendalikan bukan dengan cara lain, kecuali dengan melaksanakan syariat. Ya. Syariat yang dimaksud adalah apa-apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Dengan siapa? Pemahaman para sahabat. Dalam hadis lain juga Nabi SAW mengingatkan, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Ya, sedangkan neraka dikelilingi oleh hawa nafsu syahwat yang menyenangkan. Nah, ini. Ya. Jadi Nabi mengingatkan memang kalau kita mau mencari surga, ya, kita itu dilingkupi oleh hawa nafsu yang menjadikan kita merasa tidak suka. Seperti harus sholat, harus berpuasa, ya, harus berzakat, ya, harus ya melakukan sodako, ya, pergi haji, dan itu semua hal-hal yang membuat kita enggan, tidak suka, bahkan berjihad di jalan Allah misalnya. Perang, tidak ada satu orang pun yang suka dengan perang, ya. Tetapi itu syariat. Kalau sudah sampai, maka kita harus melakukannya, ya. Ini menekankan bahwa jalan menuju surga itu, saudaraku sekalian, membutuhkan pengendalian diri dan pengetahuan hawa nafsu. Jadi kita bukan jor-joran ya. Hawa nafsu kita jadikan itu sebagai sesuatu yang seperti binatang liar. Ya, kita tidak mampu mengendalikannya lagi sudah. Ya, kita yang dikendalikan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya maka cara yang paling efektif adalah bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Karena tidak satu pun manusia yang lolos dari dosa dan maksiat.
ya. Maka kullu bani Adam khata, kata Nabi SAW, wa khairat khata'un at-tawabin. Ya, sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Jadi semua kita pasti mempunyai dosa, pasti mempunyai kekeliruan, pasti pernah berbuat kesalahan. Ya, kecuali para nabi dan rasul. Itu pun bukan tidak berbuat salah, tapi telah diampuni dosanya. Dan beliau mempunyai derajat sebagai manusia yang maksum, yang telah dihapus dosanya yang lalu, masa kini, dan yang akan datang. Kita manusia biasa. Maka untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dan jadikanlah petunjuk Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat itu sebagai apa? Sebagai pengendalinya, ya. Dan perbanyaklah istighfar. Ya. Ada beberapa riwayat, ya, generasi salaf tentang bagaimana cara mereka mengendalikan hawa nafsu. Para ulama salaf dikenal dengan sangat tegas dalam mengendalikan hawa nafsu ini, ya. Beberapa contoh antara lain Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu, ya, meskipun beliau itu terkenal dengan ketegasannya, ya, dengan apa namanya, ya, segala sesuatu itu udah bicaranya pedang, gitu ya. Kalau memang nggak ini tebas, kira-kira gitu. Itu bukan karena tebas sembarang tebas, ya, karena secara syariat memang bisa dilakukan itu. Tetapi bagaimana dia secara lembut, ya, menghadapi, ya, anak-anak, ya, bagaimana dia minta didoakan oleh anak-anak, ya, agar selalu istiqomah di jalan yang benar. Dan dia selalu mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Ini menunjukkan bahwa pentingnya selalu muhasabah, introspeksi diri. Bukan mentang-mentang sudah menjadi seorang pemimpin. Ya, khalifah itu bukan sekedar presiden, dia khalifah itu berbagai macam negeri, banyak negeri yang dipimpinnya. Jadi sebagai pemimpin dunia Islam, ya, itu hidupnya sederhana, ya, dan selalu dia merasa tawadu, ya. Dia lawan hawa nafsu sedemikian rupa, ya, hawa nafsu yang jelek tentunya, ya, dan selalu minta didoakan oleh siapapun. Bahkan Nabi SAW pernah minta kepada Umar agar minta didoakan oleh siapa? Uwais al-Qarni. Padahal derajat Umar itu betapa tingginya, kan? Orang terbaik kedua, ya, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya. Tetapi Nabi menganjurkan Umar untuk minta didoakan oleh seorang tabi'in, yaitu siapa? Uwais al-Qarni dari Yaman. Tetapi demikianlah karena ketawaduan seorang Umar, meskipun derajatnya sebagai sahabat, hawa nafsunya tidak menjadikan dia sombong. Hawa nafsunya tidak menjadikan dia ujub, merasa hebat. Tidak. Tetapi dia mencari mana Uwais al-Qarni itu. Dia datang berkali-kali pada musim haji. Akhirnya Alhamdulillah ketemu. Dan dia minta didoakan oleh Uwais. Uwais pun bertanya, bukankah engkau seorang sahabat Nabi? Iya, tapi Nabi menganjurkan aku minta doa kepada. Maka Uwais pun mendoakan. Nah itu, ya, bagaimana tuh kita mampu mengendalikan nafsu, ya, nafsu-nafsu yang menjadikan kita ujub, sombong, seolah-olah kita seorang pribadi yang lebih baik dari orang-orang lain. Padahal belum tentu, ya. Mungkin kita justru terbalik. Orang yang lebih banyak dosa dibanding dengan orang-orang lain. Tapi hawa nafsu, sekali lagi, hawa nafsu, ya, itu menjadikan kita orang-orang yang ujub, yang akhirnya terjatuh kepada kesombongan. Dan kesombongan, kata Nabi, barang siapa ada satu saja sebesar biji zarah yang lebih kecil dari semut kecil, itu tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga, ya. Menciumnya aja enggak. Tetapi jangan lupa, orang Islam itu semuanya akan masuk surga, ya. Hanya saja dia mampir atau tidak, ya, ke neraka. Waliyadzubillah. Semoga kita semua selamat tanpa azab dan tanpa hisab masuk surganya, ya. Karena satu hari saja itu sama derajatnya dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Jadi bayangkan kalau kita satu hari saja di neraka, itu jangan main-main. Itu kurang lebih 1000 tahun lamanya dengan hitungan tahun di bumi ini. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian ada juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya. Ini juga salah satu generasi salaf yang sangat dikenal, ya, termasuk dari 4 mazhab, ya. Itu dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga dirinya dari godaan hawa nafsu, ya. Dikisahkan bahwa beliau berpuasa di siang hari, ya, tentu puasa sunnah, ya, dan mengerjakan sholat di malam hari secara konsisten, istiqomah, sebagai bentuk apa? Pengendalian diri.
Kenapa? Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka otomatis dia akan mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dan Imam Ahmad ini terkenal sekali ya saudara sekalian sebagai imam ahlus sunnah. Dia menjaga, dialah yang menentang bahkan sampai di penjara. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena penguasa saat itu adalah Mu'tazilah, ya, yang mengandalkan akal, ya, maka dia dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Oleh karenanya maka dipenjaralah Imam Ahmad. Tapi istiqomah. Dia mengendalikan nafsunya. Padahal dia bisa saja menggerakkan ribuan bahkan puluhan ribu ya daripada para jamaahnya siap untuk menginikan komando dari Imam Ahmad. Tapi apa kata Imam Ahmad? Jangan. Jangan. Kita justru mendoakan agar mendapatkan hidayah. Dan kita berbuat sebagaimana keyakinan kita bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ini beberapa contoh. Demikian juga Hasan Al-Basri. Salah satu tabi'in yang besar juga. Ya, orang mengatakan Hasan Al-Basri ini salah satu ulamanya tabi'in. Beliau berkata, hawa nafsu adalah penyakit. Ya. Dan obatnya adalah takwa. Jadi sekali lagi, hawa nafsu itu penyakit. Dan obatnya takwa. Takwa itu secara mudahnya mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, surat surat At-Talaq surat 65 ayat 2. Ya. Kemudian tidak hanya itu, ya. Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa dan diberikan rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Juga ada lagi tambahan orang yang bertakwa itu ya. Selain tadi ya, dia bisa mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah, diberikan rezeki yang luar biasa, dan dicukupkan segala kebutuhannya. Dan yang satu lagi apa? Dimudahkan segala urusan Allah. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya, mari ya kita bersama-sama, terutama saya ya menasehati diri saya sendiri, keluarga, dan juga teman-teman sekalian, sahabat Sentana mengaji yang semoga dirahmati Allah. Marilah hawa nafsu kita ini ya bukan kita hilangkan karena kita hidup karena ada hawa nafsu, tetapi kita kendalikan. Hawa nafsu bisa menjadi kawan, tapi sekaligus juga bisa menjadi lawan. Ya, tergantung bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapinya, menyikapinya. Jika nafsu dikendalikan dengan iman, takwa, dengan berpedoman kepada syariat, ya, maka insya Allah ia akan bisa menjadi kawan. Ya, yang bisa menjadikan kita membantu mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Namun jika dibiarkan liar, ya tadi nafsu-nafsu yang jelek-jelek itu ya, nafsu amarah, nafsu yang lain-lain itu, bahkan kita menikmatinya, itu bisa menjadi lawan yang akan menghancurkan kehidupan dunia, kehidupan pribadinya, dan kehidupan orang lain, juga kehidupannya di akhirat kelak. Oleh karena itu, saudaraku yang saya cintai, karena Allah, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga diri dari godaan hawa nafsu ini. Ya, terutama hawa nafsu yang buruk dan yang selalu berusaha untuk ya membawa kita ke arah hal-hal yang maksiat. Oleh karenanya itu, maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menundukkannya sesuai dengan syariat, yaitu ajaran Al-Quran, Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, serta dengan mengikuti pemahaman dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Barangkali sementara sebagai pengantar diskusi kita demikian, Pak Samsul, mungkin antum bisa mengajak teman-teman untuk kita diskusi ya, bagaimana tapi hawa nafsu ini. Jadi hawa nafsu itu bisa menjadi kawan, tapi juga sekaligus bisa jadi lawan. Tafadhol, akhi. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang hawa nafsu, yang darinya nanti kita semakin tahu mana yang kawan dan mana yang lawan. Saat ini waktunya untuk sesi tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu silakan bertanya baik pada materi tentang hawa nafsu ini maupun boleh dengan hal lain yang mungkin sudah ingin ditanyakan. Boleh lewat chat, boleh juga dengan langsung meng-unmute saja. Langsung disampaikan kepada Pak Ustadz Salim.
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bertanya. Ya, Awal, Taufik, ya. ya, jangan malu-malu. Silakan untuk yang ingin ditanyakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh bertanya lewat chat, boleh juga bertanya langsung meng-unmute mic-nya. Silakan disampaikan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ibu Sri, gimana Bu Sri? Mau mendahului untuk pertanyaan? Silakan ya. Silakan. Enggak, Pak, maaf, enggak ada yang ditanyain. Ya. Ini Ya, kalau nggak apa, nggak nggak seru apa-apa kalau gitu. kalau Bu Sri nggak nanya nggak seru ini. Silakan Silakan, mungkin ada yang lain. silakan yang ingin bertanya, jangan malu-malu tentang Bu Reni nafsu mungkin ini. biasanya Bu Reni juga nih suka bertanya nih Bu Reni. Bu Bu Reni, silakan, ada yang bertanyakan? Teman-teman yang lain silakan. Pak Robidi, barangkali Pak Robidi. Nah, Pak Robidi ada yang mau tanya Pak? Ini nafsu ini Pak, perlu dipertanyakan kayaknya nih Pak. Ya, Pak Robidi nih. Pak Silakan Robidi Bapak-bapak, lagi. Ibu-ibu Bu yang Reni. Ada ingin yang lain? bertanya, Silakan. ya, jangan malu-malu. Atau Pak Samsul biasanya mengawali nih. Nah, boleh ya Pak, ini tentang Memanfaatkan waktu ya. ya, Silakan. memanfaatkan waktu. Jadi saya hanya memanfaatkan waktu ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya, jangan sungkan-sungkan, langsung saja di unmute. Saya cuma mengisi waktu ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi hawa nafsu nih Pak, Ustadz Salim. Jadi kan kadang-kadang kan kita sulit ini membedakan mana yang kawan, mana yang lawan. Jadi dia kan tadi kalau saya simak, kalau nggak salah saya, ada saatnya dia sebagai kawan, ada saatnya dia sebagai lawan. Nah, ini kan untuk nafsu yang sifatnya duniawi memang sepertinya harus kita antisipasi nih Pak ya. Tapi untuk nafsu untuk berbuat kebaikan ini Pak. Jadi karena kan kita kan banyak yang beringinan berbuat baik semaksimal mungkin. Cuman kadang-kadang kan perbuatan berbuat baik itu kan ada apanya juga kan, ada apa namanya, ada ranjaunya juga. Bisa membuat kita menjadi sum'ah atau apa namanya ria gitu ya. Nah, terus sementara nggak semua perbuatan baik itu kan bernilai pahala atau bernilai ibadah karena sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi adanya tuntunan ya, Pak. Jadi kita harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin saya tanyakan eh, bagaimana konteksnya atau bagaimana cara kita atau kiat-kiat kita untuk mentelaah nih Pak, atau mensikapin bagaimana supaya nafsu kebaikan kita tuh tidak bernilai ria gitu Pak. Ya. Baik, jazakallah khair ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum, Pak Samsul dan keluarga antum, juga kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Jawabannya satu yang saya uh, sampaikan dan saya utamakan selalu yaitu ala ilmu. Ala ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan apalagi kita berbuat. Dasarnya harus ilmu. Ya, apalagi kita bicara soal sesuatu yang mendasar yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia yang sangat fundamental ya, yaitu tentang hawa nafsu. Maka kita sebelum kita bicara tentang hal-hal lebih lanjut, maka kita harus mendasari bicara hawa nafsu dengan ilmu. Ya, yang dimaksud ilmu berulang kali saya katakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat itu ilmu. Jadi apa-apa yang tadi ya Allah katakan tentang nafsu ya, di mana kita jangan sekali-kali menuhankan nafsu kita. Ya tadi telah saya sampaikan ya, Al-Qur'an ya tadi telah disampaikan, janganlah kita memperturutkan hawa nafsu kita, bahkan jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Itu adalah Allah dan Nabi sebenarnya mengatakan kalau kita memperturutkan hawa nafsu, kita bisa menjadi orang-orang yang terancam akan binasa ya dan akan menderita dunia dan juga akhirat. Nah, bagaimana juga sahabat? Waqala sahabat. Tadi dicontohkan ada Umar bin Khattab ya, kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya itu bagaimana cara dia mengendalikan hawa nafsu. Dengan cara apa? Tadi telah disampaikan, yaitu dekatkan diri kepada Allah. Jadikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat sebagai rujukan kita
dalam berbuat, dalam berkata-kata, berucap ataupun berbuat. Maka kalibratornya, ya, kita mengkalibrasi apa-apa yang kita lakukan itu kepada tiga ini, yaitu apakah sesuai nggak dengan Quran, dengan kalamullah. Yang kedua, sesuai nggak dengan sunnah. Yang ketiga, sesuai nggak dengan pemahaman sahabat. Tentang apa? Tentang apa saja. Karena hawa nafsu ini salah satu daripada bentuk orang mencari apapun di dunia karena ada nafsu. Coba bayangkan kalau orang tidak ada nafsu, ya, maka dia tidak akan berbuat apapun. Ya, mengapa dia bekerja? Karena dia punya nafsu untuk hidup lebih baik. Kenapa dia makan? Karena ada nafsu untuk makan. Mengapa dia nikah? Karena dia ada nafsu untuk apa? Mempunyai keturunan. Kemudian mengapa dia misalnya sekolah? Karena dia ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seperti kembali kepada definisi awal, hawa itu adalah keinginan, dorongan, kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu. Adapun nafsu, nafs itu adalah diri sendiri atau jiwa. Artinya dorongan jiwa untuk sebuah kecenderungan terhadap sesuatu. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Ya, tadi kalau kita ya cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, itu kemungkinan besar itu ke arah yang sifatnya negatif. Ya, seperti tadi diingatkan oleh Allah itu Subhanahu wa taala, jangan engkau memperturutkan hawa nafsu bahkan menjadikan nafsu itu Tuhanmu. Ya, karena memang hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53 yang tadi telah saya bacakan. Ya. Artinya hawa nafsu di sini itu kemungkinan membuka dua pintu masuknya syaitan, yaitu yang pertama syubhat dan syahwat. Syubhat itu dari sini pikirannya, wah kita menjadikan ya Islam ini dengan berbagai jenis isme-isme, pluralisme, sekulerisme, liberalisme itu karena akal kita yang menjadi ukuran. Karena perasaan kita yang menjadi ukuran. Padahal agama ini telah sempurna. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Maka kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Tentu logika kita begitu. Bukan kita lalu membuat-buat sendiri yang menganggap lebih baik. Nah ini berbahaya. Ini hawa nafsu kita ini. Nah hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang disebut dengan seolah-olah ya yang namanya akal kita lebih baik dari wahyu. Ini berbahaya. Nah itu dari syubhat. Kemudian dari syahwat. Syahwat kita antara perut dan di bawah perut. Nah kan kira-kira begitu tuh. Ya. Jadi kita ingin tidak pernah kenyang ya. Kenyang dalam arti ya tidak hanya makan nasi tapi juga mencari ya. Harta tidak pernah kenyang, tidak pernah itu yang namanya rakus, tamak, itu karena nafsu. Ya. Ya kemudian yang di bawah perut ya kita tahulah bagaimana dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, sehingga dia melakukan maksiat di sana, di sini dan seterusnya. Nah, ini semuanya kita mampu kendalikan kalau pertama kita selalu dekat dan selalu berorientasi mencari kebaikan, ya, menjadi orang yang bertakwa. Tadi saya sudah berulang kali, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Wa may yattaqillah, ya, kemudian min amrina yusran. Jadi 4 hal. Kalau kita bertakwa, Allah jaga kita. Jaga kita dari hal-hal hawa nafsu yang membawa keburukan, dijaga. Dan selalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu diberikan rezeki yang banyak. Lalu dicukupkan segala kebutuhannya dan dimudahkan segala urusan. Jadi hawa nafsu bisa menjadi sahabat kalau kita mampu mengendalikannya dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang lain, masih ada sekitar 6-7. Ustaz Salim. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Nanti kita mengusahakan supaya menjadi nafsu mutmainah ya Pak. Iya, itu dia. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, ditanyakan saja. Mumpung masih ada kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz Salim menjadi ilmu tambahan buat kita untuk kita praktekkan sehari-hari. Amin. Mengontrol. Silakan ya. Silakan Semoga Pak yang Ibu. sedikit ini bermanfaat ya. Karena waktu kita hanya kurang lebih 50-60 menit saja ya. Sepekan sekali lagi ya. Jadi kita ya saya menganjurkan untuk ya sama-sama dimanfaatkan waktu yang sedikit ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada juga tidak mengapa ya. Kita
akan tutup saja, tapi kalau masih ada ya silakan ya. Tidak ada kelihatannya Pak Samsul? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami menjadi ilmu yang berkah dan tentunya Amin. buat Pak Ustadz Salim. Baik, Silakan Pak Ustadz untuk di closing statementnya. baik, terima kasih ya. Semata-mata apa yang disampaikan ini adalah untuk sebagai pengingat kepada diri pribadi saya dan juga keluarga saya dan juga kepada jamaah semuanya ya, peserta kajian Sentana Mengaji yang setiap Jumat sore secara setia ya mengikuti. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian ya, sebagaimana yang selalu kita lantunkan setiap kita sholat ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Kita selalu minta kepada Allah ya petunjuk hidayah yang lurus. Salah satu hidayah yang lurus itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, karena dengan petunjuk Allah sajalah, dengan pertolongan Allah sajalah, ya, dengan hidayah yang Allah berikan taufik kepada kita sajalah, maka kita mampu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau tidak, maka kita yang akan dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kalau sudah demikian, ya maka ya kita harus bersiap diri menjadi orang-orang yang merugi. Ya, merugi di dunia maupun di akhirat kelak. Dan jangan lupa kehidupan dunia ini sangat sementara ya. Dan kehidupan akhirat itu sebentar lagi dan abadi. Ya, jadi kehidupan dunia itu sementara. Kehidupan akhirat sebentar lagi. Kenapa sebentar lagi? Kita bukan sedang ya mendekat dunia, kita sedang menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada akhirat. Bukankah umur kita bertambah, sejatinya umur kita berkurang ya dengan kontrak yang telah ditentukan Allah. Maka jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan waktu kita. Tidak pernah tahu, surat 31 ayat 34 ya. Surat Luqman ayat 34. Kalian tidak akan pernah tahu kapan ajal kalian itu datang. Di mana kalian akan mati. Dengan cara bagaimana kalian akan mati. Kalau kita sudah menyadari hal itu, lalu mengapa kita tidak berusaha sebaik-baiknya? Ya, dengan mengumpulkan ya, menambah bekal-bekal yang diterima Allah. Ya. Jangan juga sampai bekal kita seolah-olah banyak, tetapi bagai debu yang berterbangan. Seperti surat 25 ayat 23 ya. Surat Al-Furqan ayat 23. Kalian datang dengan sebesar gunung amal, tetapi tidak ada nilai di hadapanku. Bagaikan debu yang berterbangan Allah. Itu kenapa? Karena ria. Karena kita ya melakukan amal dengan bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapat pujian dari manusia, dari makhluk. Maka meskipun terlihat oleh kasat mata manusia itu kita mempunyai amal yang banyak, tetapi tidak ada nilai di hadapan. Dan ini semua mengapa kita bisa ria, bisa ujub, bisa sum'ah? Nafsu. Nafsu. Ya. Maka yuk kita kendalikan hawa nafsu kita, jadikan hawa nafsu kita itu adalah sebagai ya, kawan. Ya. Artinya yang bisa membantu kita justru mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jangan sampai hawa nafsu kita itu menjadi lawan yang akan menjadikan kita justru terpuruk dan menuju kepada kebinasaan. Dan menjadi orang yang merugi di dunia dan apalagi di akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Aku qouli hada wa astaghfirullahu li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berdoa semoga Allah mempertemukan kembali kita pada pekan yang akan datang hari Jumat ya. Dan pada jam yang sama insyaallah jam 4 sampai jam 5. Itu saja Pak Samsul. Baik Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Salim. Ayo sama-sama. Izin live ya. Iya Pak. Ya, saya juga izin live ya.